Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matis syihah fil badan zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita hambanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah itu ada yang setiap saat, yaitu zikir. Ada yang setiap waktu, yakni sholat 5 waktu. Ada yang setiap minggu, yakni sholat Jumat, seperti yang akan kita laksanakan. Ada setiap bulan, yaitu puasa sunnah Ayyamul Bid. Ada yang setiap tahun, puasa Ramadan yang sedang kita jalankan. Dan ada yang seumur hidup wajib 1 kali, yakni ibadah haji jika mampu. Dan saat ini kita berada di ibadah tahunan, yakni puasa Ramadan, yang insya Allah di hari ke-9. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan mendidik kita, menempa kita agar mempunyai kepribadian atau karakter mulia, yakni akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Yang pertama, puasa mengajari kita agar menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas beribadah, beramal hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana niat yang kita ucapkan di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan esok hari tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Dan memang ibadah puasalah yang tidak bisa dipamerkan. Kalaulah sholat mungkin bisa kita pamerkan dengan bacaan yang bagus, lamanya berdiri atau sujud. Sedekah bisa kita pamerkan, apalagi naik haji, tetangga, saudara, teman mengantar. Tapi kalau puasa, apa yang kita pamerkan? Tak mungkin kita pamer ibadah puasa dengan selalu meludah di depan orang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, puasa mengajarkan kita agar mempunyai sifat sabar. Jangankan dari yang haram, yang halal pun kita mampu menahannya. Di siang hari mungkin banyak di sekeliling kita makanan, tapi Allah, sabar adalah kata-kata kuno yang sangat berpetuah, yang sering dinasihatkan oleh orang-orang tua kita. Nah, yang sabar dalam menggapai cita-citamu. Nah, yang sabar dalam membimbing rumah tanggamu. Nah, yang sabar dalam menghadapi ujian hidupmu. Oleh karena itu, puasa mendidik kita agar mempunyai sifat sabar. Sabar dalam menggapai cita-cita artinya tidak mudah putus asa. Sabar dalam menggapai, dalam menjalankan perintah agama artinya istiqomah dalam ibadah.
dan istiqomah meninggalkan larangan-larangannya. Sabar dalam menghadapi ujian artinya tabah, tidak mudah mengeluh dan mencari solusi dari ujian yang dihadapinya. Dan apa balasan orang yang bersabar? Dia diberi balasan pahala tanpa batas. Firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita sifat disiplin. Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawabnya. Sholat mengajarkan kita disiplin waktu. Puasa mengajarkan kita disiplin makan. Dan syahadat mengajarkan kita disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul terakhir Allah. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad, bagaimanapun hebat orangnya, kita wajib tidak percaya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, puasa mengajarkan kita mengendalikan hawa nafsu, yakni nafsu amarah yang senantiasa mengajak ke perilaku yang buruk atau yang jahat. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh pada perilaku yang buruk. Oleh karena itu, agar puasa kita berkualitas, selain kita menahan makan minum dan yang membatalkan puasa, kita harus juga menahan mata, telinga, mulut, perbuatan yang dilarang dalam agama. Dan inilah yang disebut puasa khusus, tingkatan puasa kedua yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, lebih-lebih di era media sosial ini, kita harus bijak bermedia sosial. Dan konon tahun depan adalah tahun politik, maka kita harus bijak bermedia sosial. Bagaimana bijak bermedsos? Jangan mudah percaya berita, jangan mudah menyebar berita. Sekali lagi, jangan mudah percaya berita, jangan mudah menyebar berita. Saring sebelum sharing, sabar sebelum sebar, tahan sebelum kita yang ditahan, dan berangan-angan panjang sebelum membuat cuitan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, puasa mengajarkan kita berbagi. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un." Siapa yang memberi makan buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin para jamaah di tahun ini ada yang bisa pulang kampung dan ada yang tidak. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak bisa pulang kampung, ada dua hal yang bisa kita berbuat baik kepada orang tua kita, keluarga kita di kampung halaman, yaitu telepon, dan yang kedua adalah transfer. Kenapa? Karena suatu saat nomor orang tua kita ini, nomor keluarga kita, orang tua ini, orang tua kita, suatu saat tidak akan aktif, suatu saat dihubungi tidak bisa, suatu saat di video call tidak bisa. Kemana beliau? Ternyata mereka telah tiada, mereka telah pergi selama-selamanya. Oleh karena itu, mumpung orang tua kita di telepon masih bisa, di video call masih bisa, teleponlah. Setelah itu transferlah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keenam, puasa mengajarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."